Ki WLBO yang selamat. Lalu bagaimana cara menghadapkan kolbu kepada Allah? Hadapkanlah kolbumu ke dalam kolbumu. Mulailah memandang ke dalam diri. Saya sebut Allah atau tidak? Jangan sibuk lagi membicarakan orang. Ini kajian tazkiyatun nafs, kajian penyucian jiwa, tapi isinya nyala-nyalain orang. Kajian tasawuf tapi membid'ahkan thariqat orang. Kajian zikir-zikir tapi membid'ahkan zikir orang yang berbeda. Katanya kajian tazkiyatun nafs. Tazkiyah artinya menyucikan diri, bukan nyalahin orang lain. Itu dua hal yang berbeda. Akibat tidak mau menyebutnya dengan istilah tasawuf. Ya. Jadi nggak usah malu ya para ustadz. Kajian kita kajian tasawuf, sebut istilah tasawuf. Karena tasawuf itu seperempat dari ajaran agama ini. Pertama bab akidah, yang kedua bab al-Islam tentang fikih, yang ketiga bab tasawuf, yang terakhir bab akhir zaman. Tapi jangan salah guru juga tuh akhir zaman. Kalau nggak beres yang nomor tiga ini jadi cocok logi, karena galau, kolbunya nggak selamat. Udah berapa kolbu kita? 3. Orang kolbu munafik ini wajahnya terlalu banyak, terlalu banyak. Datang ke orang beriman, dia ngaku beriman. Datang ke kelompok A, seakan-akan dia kelompok A. Nanti ketemu yang gak percaya kepada Allah, oh dia ejek-ejekin tuh orang beriman, kawan-kawannya. Saya itu kalau ke masjid itu gak enak sama tetangga. Nanti kalau dilihat sama tetangganya, kok kamu duduk sama orang itu? Ya, menjaga persahabatan. Selalu bermanis-manis mulut. Orang-orang munafik itu diajak buat baik, apa kata dia? Oh kami lebih baik. Innama nahnu muslihun, kami udah duluan daripada ente. Ya. Diajak beriman, dia bilang orang beriman itu orang bodoh itu. Nih mukanya banyak, mukanya terlalu banyak. Bapak Ibu yang melakukan Allah, jangan banyak-banyak muka. Muka kita cukup satu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku. Wajah itu adalah sesuatu yang menghadap. Maka disebut ini wajah. Padahal ini bukan wajah sebenarnya. Wajah yang sebenarnya bukan ini. Wajah itu ada di kolbu. Kalbu itulah yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebenarnya kolbu yang di atas 3 kolbu ini. Kolbul aulia, kolbunya para wali. Apa ciri-ciri kolbu para wali? Salamatu sudurihim, sodornya, dadanya, hatinya selamat daripada penyakit-penyakit kolbu. Enggak hanya itu, dia selamat daripada su'udzan. Tidak hanya itu, selamat dari syak. Ini kolbu para wali, dan di dalamnya berisi tentang berlian-berlian ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para aulia itu di kolbunya ada kitab, baca ayat. Ada ustadz baca ayat, wali baca ayat, hasilnya beda. Karena di kolbu dia ada kitab yang Allah turunkan ke dalam kolbunya, itu disebut ilmu laduni. Kolbunya wali Allah ini la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak gelisah, gak ada sedih yang berkepanjangan. Kenapa? Qulubuhum ma'muratun bi dzikrillah. Kolbu mereka makmur menyebut nama Allah. Ramai di kolbunya sebutan asma, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masih ingat waktu kecil dulu takut ada pohon besar, lampu nggak ada. Ini Batam ini kan baru banyak lampunya kan beberapa tahun belakangan ini aja. Dulu kan belum ya. Kalau yang paham maksud saya, kalau kita lewat di satu tempat yang gelap, kita kata orang ngucap gitu ya. Ngucap apa? Guru saya diajarin sama dokter. Ngucap pak, dia nggak tahu itu ulama. Maka dia kerjain tuh dokter. Ngucap. Lagi diperiksa sama dokter, dia sakit, tapi nggak kelihatan sama alatnya. Saya sakit dokter. Ngucap pak, udah tua nggak mau ngucap katanya. Maka dia bilang ngucap. Itu ulama. Dokter ini nggak tahu yang dipegang ini seorang mursyid, guru ahli zikir, guru saya Abu Hasan Basri namanya. Ya kadang-kadang kita menggarami laut. Nah ini kadang-kadang nggak nyadar juga ya. Di depan saya laut apa nih? Kolam. Jangan comberan. Bapak Ibu yang melakukan Allah, ada qalbul aulia, ada juga qalbul anbiya, qalbu para nabi. Qalbu para nabi, jika para wali di dalamnya ada zikrullah, ada ilham dari Allah, maka para nabi di dalamnya ada ma'rifat kenabian, wahyu. Maka setinggi apapun wali, dia tetap di bawah seorang nabi. Gak ada wali yang lebih tinggi daripada nabi. Para nabi itu pun masih ada lagi kolbu Nabi Muhammad, itulah yang paling tinggi. Jadi berapa macam kolbu? Ya, paling bawah kafir, munafik, muttaqin, aulia, anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh dari kolbu Nabi, semakin kufur, semakin berpenyakit. Karena Nabi secara fisik sudah wafat, tapi ruhnya tidak pernah wafat. Maka hadirkanlah ia dalam kolbu kita, hadirkan ia dalam salawat. Maka beruntunglah yang menghidupkan majelis-majelis salawat, beruntunglah yang menghidupkan majelis-majelis zikrullah. Kolbunya ma'mur. Ciri-ciri orang munafik sedikit zikir, banyak nyalahin orang. Ciri-ciri kolbul muttaqin adalah kolbu yang sibuk menyebut namanya, jarang menyalahkan orang lain. Maka ada kajian munafikin, hati-hati. Dia pakai branding nama Rasul, hati-hati. Sunnah Rasul, hati-hati. Tugasnya mereka cuma nyalahin orang beriman, mecah belah umat. Nah, jangan sampai ini kemudian kita salah ambil. Semoga ke depan umat tambah dewasa, tambah mengerti mana yang disebut nutrisi kolbu, mana yang akan merusak kolbu, ya, mana yang akan menyembuhkan kolbu, syifa, mana yang menjadi halak, ya, menghancurkan kolbunya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Gimana Pak? Udah. Suatu kali ada seorang sahabat tanya kepada Rasul, hadis sahih Muslim sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku senang dipuji, apakah itu merusak amal ibadahku? Aku dipuji orang lain, padahal aku tidak senang. Tuh berarti senang dipuji, ya. Jangankan antum, itu kiai samping saya aja begitu kok. Itu normal, sisi manusiawi. Sisi kalau enggak manusia. Tapi kita enggak niat mau dipuji, ini bedanya, ya. Bedanya apa? Posting biar ada yang like, itu bahaya tuh. Posting aja, share aja, tapi jangan niat mau dipuji. Dua hal yang beda. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah keridhaan yang Allah dahulukan, yang Allah kabarkan lebih awal.
Jadi kalau kita dipuji orang, lalu kita anggap ini Allah yang memuji, digerakkan lewat mulut orang itu, ini disebut dengan apa? Barusan sudah saya sebut. Kabar gembira yang sudah didahulukan. Jadi kita ini diterima di sisinya, maka Allah gerakkan makhluk-makhluk ini memujinya. Ternyata ada namanya ma'rifatul hub, ma'rifat cinta. Allah itu adalah maha mencinta, maka dia menyebut dirinya yuhib. Innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha ma'as sabirin. Ya. Innallaha, gimana lagi ayatnya? Ya, yuhibbul mutatahhirin, tawabin. Semuanya itu ada sekitar 7 lah. Kata cinta, Allah menyebutkan kata cinta sebagai kata kunci tentang dirinya. Kalau saya mencintai seseorang, itu saya memerlukan perhatian dia, saya butuh dia. Tapi kalau Allah cinta seseorang, itu Allah sedang memberikan anugerah kepadanya. Allah tidak butuh dia, Allah tidak memerlukan dia. Ini beda cinta kita dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala.